warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'du. Sama-sama memuliakan para habaib, para ulama, para orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari ulun. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam majelis ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur dalam taat kepadanya, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah ta'ala rezekinya, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala memberikan kekuatan, memberikan sabar, ketetapan dalam Islam dan iman kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ruwiya fi wasaya al-Luqmanul Hakim li ibnihi annahu qala ya bunayya addi aqyasu minka yunadi wa anta na'im laqad ahsana man qala syi'r laqad hataftu fi janhil layli hamamatan ala finani wa huwa idza tala'a al-fajri yunadi ala rabbi. Seorang Luqman al-Hakim itu pernah berwasiat kepada anaknya. Dan Luqman Hakim ini ada yang mengatakan Nabi bukan Rasul, ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini tabi'in. Berbeda pendapat beberapa ulama. Memberikan pesan kepada anaknya, jangan sampai ayam itu lebih cerdas darimu. Ini dibandingkan perbandingan seorang manusia dengan binatang. Terkadang memang manusia itu timbul ke sifat binatangnya, hingga pantas terkadang disamakan dengan seorang binatang, bahkan lebih afdal binatang daripada manusia. Terkadang seperti itu harus. Makanya disebutkan jangan sampai ayam itu lebih pintar dan lebih cerdas darimu. Minka wa anta na'im, sedangkan engkau itu masih dalam tidurmu yang pulas. Jikalau kita kaji, ayam itu lebih cepat bangunnya daripada kita. Ya.
Ayam itu lebih respon cepat daripada kita. Kita ini cepat responnya kalau ada orang yang mem-WA kita. Kalau ada WA masuk, cepat bangunnya. Padahal ada suaranya cuma getaran aja. Tapi responnya cepat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar ya. Tapi kalau panggilan subuh, ya, panggilan adzan, bahkan alarm pun yang ada di HP, dia bunyikan di waktu subuh, kadang dengar dia. Ini anehnya kita ini. Makanya katanya Luqman itu kepada anaknya, jangan sampai ayam itu lebih mulia darimu. Jikalau ayam itu lebih mulia darimu, maka engkau tergolong bukan orang yang pintar. Kan lawan katanya begitu. Akyas itu kan cerdas, pintar. Lawan katanya apa? Bodoh. Lawan katanya apa? Bungul. Ya. Jadi jangan sampai engkau ini kalah dengan apa? Dengan ayam. Guru Hadi, silakan sini pian. Nah, ya. Ayam sudah memanggil-manggil, ayam sudah berkokok, tapi kita masih dalam keadaan tidur kita yang begitu pulas, ya. Maka jangan sampai ayam itu lebih cerdas dari kita, ya. Ayam itu tahu kemuliaan waktu itu, ayam itu tahu. Tapi kita nggak tahu kemuliaan di waktu itu. Bahkan kita melewatkannya begitu saja. Bahkan subuhnya pun lewat, hingga bangun kita setelah terbit matahari, waliyadzubillah. Makanya rezekinya kita seret. Pekerjaan karena dapat, melamar sini, melamar situ, ditolak melulu. Gara-gara apa? Gara-gara kita mengabaikan panggilan yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala ini, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, memang ada waktu yang memang senang dipanggil. Allah Subhanahu wa ta'ala ini lebih gembira kalau ada hambanya di waktu itu, kalau ada yang memanggilnya, khusus di waktu itu. Di lain-lain waktu memang senang kalau ada hambanya mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh kepada manusia, tapi mengeluh kepada Allah Ta'ala. Senang Allah Ta'ala itu melalui doa dan lain-lain. Tapi di waktu yang dimulai berkokoknya ayam, dari sebelum subuh sampai waktu datang subuh, fajar dan lain-lain, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang lebih senang jikalau ada hambanya yang bangun, kemudian mengangkat tangannya, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluh tentang keadaannya dan lain-lain. Apa mungkin kita ini sudah gak lagi mau mengeluh dengan Allah? Atau kita ini sudah gak butuh lagi dengan Allah? Bisa jadi. Naudzubillah min dzalik. Terjadinya seperti itu dengan dua perkara. Dikatakan oleh ulama, disebutkan bahwasanya seorang hamba atau manusia yang sudah lagi tidak membutuhkan Allah, tidak lagi butuh dengan Allah, yang pertama dengan kesuksesan yang dia punya, kesuksesan yang dia terima, dan dia melupakan bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga lalai bangga dengan kesuksesannya, dia merasa ini sukses
dari saya, dari jerih payah saya, dari keringat saya. Hingga lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan padahal Allah Ta'ala yang memberikan kesuksesan itu pada diri Anda, pada diri pihak. Dan kita lalai. Majelis udah nggak lagi. Yang dulunya tangguh dengan hujan, sekarang lemot gara-gara hujan rintikan aja. Jujur gak ada? Ada orangnya kan? Cuma hujan dikit, ya lemot. Dulunya semangat, hingga dengan semangatnya itu tadi Allah Ta'ala melihat kasihan nih orang nih, merintih terus dalam majelis, nangis terus dalam majelis. Sudah diberikan oleh Allah. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ujiannya ada. Sukses yang Anda terima itu ujiannya juga ada. Dan itu tidak bisa kita melewatkan begitu saja. Itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan kan dari tadi malam ya. Iya, dari tadi malam tetap hujan, ya hujan. Ya, kira-kira kalau dia ke kantor, ya begawian, kira-kira nggak kerja, nggak mungkin. Majelis sebulan sekali, yang jauh saja datang lah. Ya, tiket bayar sendiri. Di sopir nggak pernah ngasih tiket, mau lah. Ya, datang sendiri kan. Nah, hujan, capek. Nah, masya Allah. Ya, ini ujiannya ketika melihat Anda sukses. Yang kedua, atau memang nggak butuh lagi dengan Allah. Karena kenapa? Karena sulit. Dan Allah Ta'ala selalu menunda-nunda permintaan yang dia minta. Akhirnya dia apa? Patah semangatnya. Padahal Allah itu terkadang menunda permintaan kita, menunda apa yang kita inginkan, karena Allah masih bingung dengan suara kita. Karena Allah masih kangen dengan suara pian, masih sangat kangen dengan hadirnya banyak kita dalam majelis. Mana bulan? Ini orang sudah apa? Sudah gak ada lagi sudah. Alias putus asa. Nah, percuma bermajelisan terus, gak sugi-sugi ulun. Percuma berkhidmah majelis Rasulullah, ya gini-gini aja nasib ulun. Percuma ulun menemani Haji Sofyan, ya gini-gini. Haji Sofyan makin enak, ulun makin sengsara. Dari keputusan asa tersebut, putus asa ini orang hingga nggak mau lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Apapun bentuknya, baik kita atau seorang ulama atau kiai atau para habaib, semuanya itu akan melewati dengan yang namanya ujian. Ya, makanya sering saya katakan, bahkan dalam pembahasan ini, di waktu ini tepat untuk Anda mengeluh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk kita curhat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekelas Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu abahnya Habib Salim Asy-Syatiri, orang hebat, muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Simtud Duror, yang beliau mendapat mandat untuk bangun pondok pesantren pertama di Kota Tarim. Itu masih apa? Masih gemar hadir majelis ilmu. Kalau sakit pun, hujan pun tetap hadir majelis ilmu. Kalau hujan, ya apa manfaatnya beli jaket majelis Rasulullah itu? Pakai dong jaketnya. Ya. Biar apa? Biar kita makin istiqomah. Dan orang hadir majelis ilmu ini subhanallah ya, pian-pian ini ya. Orang hadir majelis ilmu ini
Itu rizkinya jangan takut. Memang kita nggak mengharap rizki, tapi ini memang perkataan Nabi ini. Orang hadir majelis ilmu ini rizkinya innallaha takaffal fi rizkihi li talibil ilmi. Allah Ta'ala akan menanggung rizki pian bagi pian yang sering gemar hadir majelis ilmu. Ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Nggak ada orang bule, nggak diamplopin sama di Soviet. Dapatnya cuma keripik apa namanya? Singkong. Kopi cingkirnya kecil. Ya memang rezeki itu memang harus duit, Kak. Ada. Sehat pian itu rezeki, menyebut nama Allah dalam majelis itu rezeki, menyebut nama Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, itu rezeki. Kira-kira kalau di rumah sholawat enggak? Kira-kira di rumah zikir enggak? Makanya Allah Ta'ala giring kita untuk hadir majelis biar pihak ingat lagi dengan Allah Ta'ala, biar sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari Allah Ta'ala kasih biar kesehatan, bisa zikir, bisa sholawat dan lain-lain. Nanti ada lagi nanti rezeki yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di waktu malam jangan dilewatkan. Jikalau masih belum tidur, gunakan untuk menyempurnakan sholat witir. Jangan tinggalkan sholat witir. Ada wirid-wirid yang lain. Makanya orang ini perlu wirid. Man laisa lahul wirid fahuwa kirid. Orang yang gak punya wirid maka seperti apa? Seperti kirid kerah. Apa bahasa Banjar? Warik. Gak tenang hidupnya, gak punya wirid ini. Wiridnya ratib hadat itu pun sebulan sekali. Ya sebulan sekali. Pengarangnya aja bacanya setiap hari, kadang-kadang 2 kali sampai sekali. Maka itu kita butuh wirid, ketenangan hati. Kalau enggak ya gak tenang kita. Akhirnya kalau sudah gak tenang, kita akan melewati hal-hal yang menjadikan kita jauh dari Allah Ta'ala. Putus asa, stres, kemudian pemarah, sarik lah bahasa Banjar lah, pemarah, kerjaannya uring-uringan melulu di rumah. Karena kenapa? Ini gak punya wirid, gak pernah disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Aqyasu minka yunadi wa anta na'im. Ya, Fa'idha tala al-fajri. Fa'idha tala al-fajri alla yakumul ghafilun fayakumuna min furushihim kal mauta nasyaru min kuburihim. Allah Ta'ala sudah saking geremnya dipanggil-panggil. Ya, dalam diskusi disebutkan ini. Dipanggil-panggil Allah Ta'ala gak bangun-bangun. Sampai lewat subuh gak bangun. Hingga Allah Ta'ala mengatakan dalam panggilannya Allah yagumal ghafilun. Hei orang yang lalai, kada bangun gak? Itu bahasa kasarnya Allah Ta'ala. Fayagumuna min furushihim. Maka dia bangun dari tempat tidurnya, dari ranjangnya setelah terbit matahari kal mauta, ya, nasyru min kuburihim, seperti seorang mayit, seorang jenazah yang bangkit dari kuburnya. Ya, makanya jaga betul waktu itu. Nggak bisa bangun malam, jangan lewatkan dengan sholat subuh berjamaah. Ya, ambil sholat subuh, jangan tidur terlebih dahulu. Di situ waktunya Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Qala Sufyan Ats-Tsauri, Inna Allah Ta'ala khalaqa rihan tahabu waqtul ashar tahmilul adhkar wal istighfar ilal malikil jalalil jabbar
Disebutkan orang soleh namanya Sufyan Ats-Tsauri yang mengerti, memang orang-orang yang ahli bangun malam ini ngerti tentang kemuliaannya malam dan merasakannya dan menikmatannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan semerbak wewangian di waktu sahar, di waktu sebelum subuh, ya, hingga yang bangun malam pun yang rutin itu bisa merasakannya. Itu diciptakan wewangian tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ammarul azkar wal istighfar ilal malikil jalalil jabbar. Lebih lagi jika engkau bawa wewangian tersebut, ya, dengan curhatanmu dengan Allah, dengan istighfarmu kepada Allah, dengan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dibawa dan nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi apa permintaanmu dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semerbak wangian itu ada, ya, semerbak wangian yang lewat, ya, udara tersebut, wangiannya di sekitaran semua pedesaan, semua kota. Dan ini yang memang merasakannya hanya orang-orang yang bangun malam dan menikmatinya, ahlul lail, ya, orang yang merasakan bangun malam. Wa qala aidan, disebutkan juga, idza kana awwalul lailah yunadi munadi min tahtal arsy an la yagumal abidun fayagumuna wa yusallun ma syaa Allah thumma yunadi munadi fi syatril lail an la yaguma qanitun fayagumuna wa yusallun ila sahri fa idza kana sahar yunadi munadi an la yagumal mustaghfirun fayagumuna wa yastaghfirun. Fa idza tala al-fajr yunadi munadi an la yagumal ghafilun fayagumuna min furushihim kal mauta nasru min kuburihim. La ilaha illallah. Tadi lengkapnya, versi lengkapnya kalau sudah datang waktu malam pertama sekitar jam 12 malam, setengah 1. Kita jam 12 setengah 1 itu masih asik pegang HP, ya, masih lihat YouTube kita, ya, masih lihat live YouTube, ya. Itu ada panggilan dari tahtal ars, di bawah ars, ya, an la yagumal abidun, apakah tidak bangun mereka-mereka yang rajin ibadah kepada Tuhan, kata Allah Ta'ala. Memang orang kalau sudah bangunnya setengah 1 itu orang sudah bangun malamnya sudah top markotok sudah, ya, itu nomor satunya, itu VVIP-nya itu, ya. Fayagumun wa yusallun, masya Allah, Allah pun memujinya. Mereka bangun malam, mereka sholat, ya, mereka beristighfar, masya Allah, sungguh mereka hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sampai-sampai Allah Ta'ala memujinya, sampai Allah Ta'ala memuji dengan mengucapkan namanya sendiri, masya Allah, yang satu ini. Kemudian datang waktu yang kedua sekitar jam 2:30. An la yagumal qanitun, apakah tidak bangun bagi mereka yang mengharap anugerah dariku? Fayagumun wa yusallun, mereka bangun akhirnya untuk apa? Untuk bangun ke hadirat Allah, zikir kepada Allah. Wa yusallun, mereka sholat malam. Sholat malam itu kan terserah kapan, berapa rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat. Istiqomah 2 rakaat lebih afdal daripada banyak, ya, tapi nggak istiqomah 2 rakaat. Fayusallun ila sahri, sampai waktu mendekati waktu subuh. Kerjanya sholat zikir terus menerus. Fa idza kana sahr yunadi munadi, kalau sudah datang waktu sahar ini mendekati subuh, sekitar jam 3:30 lah, 3 lebih setengah 4, jam 4, ya.
waktu sahar itu. Yunadi munadi an la yaqumal mustaghfirun. Apakah tidak ada yang bangun dari yang kalian yang bangun di waktu sahar ini? Mereka yang beristighfar kepadaku, fayaqumun wa yastaghfirun. Mereka akhirnya bangun dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Fa idza tala'al fajri, kalau sudah datang setelah subuh, ya telat, ya nggak tahu telatnya ini gara-gara apa, mungkin nonton bola ini. Nah, an la yaqumal ghafilun, mereka yang lalai nggak bangun masih. Itu kecaman dari Allah Ta'ala. Kau yang lalai nggak bangun nggak? Nah, itu bahasanya kayak gitu lah. An la yaqumal ghafilun, orang-orang yang lalai. Allah, malu kita nih ditegur oleh Allah Ta'ala. Fayaqumuna min furushihim, mereka bangun dari apa? Dari tempat tidurnya, dari spring bednya. Nah, masya Allah, dari kasur yang larang, sekitar kasurnya sekitar 50 juta. Itu mimpinya nggak tahu mimpi apa itu, mudah-mudahan mimpi Nabi, amin. Ya, sudah beli kasur 50 juta, nggak mimpi Nabi, rugi. Ya, mimpinya artis dangdut. Ya, fayaqumuna min furushihim kal mauta nasyar min quburihim. Diperumpamakan seperti apa? Seperti orang yang mati yang bangkit dari kuburannya, bermalas-malasan seperti itu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam. Amin ya Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafiyatan laka. Tahajud. Biar orang tahajud harus tidur, lebih baik tidur dulu. Abdul, enggak tidur bukan sholat tahajud, namanya sholat apa? Nafil mutlak. Mungkin dia takut kalau tidur bablas, tapi lebih baik tidur. Malam itu gunakan tidur meskipun sedikit, cuma jangan banyak-banyak kalau tidur malam itu. Orang kalau tidur banyak waktu malam, miskin nanti di akhirat dia. Ada orang tidur dari jam 7 malam sampai jam 5, masya Allah. Untung-untung gak disolatin dia. Ya, Isya jog, setelah Isya langsung guring, langsung tidur dia. Isya jam 8 lagi di sini ya. Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Masya Allah, bangun sudah di kuburan dia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun aswat yuhibbuha Allah Ta'ala. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal sawtud dik, suara ayam. Kayaknya kalau punya ayam nyaman, tapi jangan dimakan ayamnya. Ya. Ayam ini sekarang ini harganya ngalah-ngalahi kambing, Pak. Ini betul, ada ayam yang 3 juta. Kambing tak 3 juta. Ya. Ada yang 5 juta, masya Allah. Lebih lagi kucing, masya Allah. Kucing itu perawatannya kalah kita di kamar. Kucing itu Anggora, kalau nggak pakai AC nggak bisa. Kita nggak pakai AC, itu masih ada orang yang punya Anggora, bungul itu orang. Kamarnya nggak pakai AC, Anggora itu pakai AC. Kalau ulun ya nggak mau, lebih baik kamar ulun aja kasih AC. Betul ada? Alasannya biar bulunya kada rusak deh. Makan tuh bulu. Modus ini kan apa namanya, ada satu sahabat Abu Hurairah juga, itu Abu Hurairah makomnya lain, ya kan, kita yang jelas-jelas aja deh, ya kan. Nah, boleh piara ayam tapi yang normal-normal aja, yang wajar, jangan mahal-mahal, yang mahal disedekahin aja deh. Suatu di suara ayam, karena suara ayam itu menandakan, sebagian ulama mengatakan apa? Itu suara malaikat. Kalau suara keledai, suara setan.
di Simpang Nunggi ada dua gede ya, adanya tikus. Yang kedua, sautur ar-rajulu alladhi yaqra'ul Qur'an, suara laki-laki atau seseorang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini kadang membaca Al-Qur'an meskipun sehari satu lembar. Baca, sempat membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang terakhir, wasautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang terdengar dia meminta ampun kepada Allah di waktu sebelum subuh, bil ashar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, meskipun pelan. Lebih lagi kalau dia bisa sama-sama sama keluarga. Ya, kalau enggak sendiri, ya Allah, ya Allah, merendah kepada Allah, beriktiraf kepada Allah, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah, hina di hadapan Allah, kita hamba di hadapan Allah, meminta apapun yang kita inginkan di hadapan Allah, meminta anaknya jadi anak soleh, hidayah, amin. Nah itu, ini tiga suara ini yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suara ayam, suara seseorang yang baca Al-Qur'an, baik laki atau binian, dan juga suara seseorang yang beristighfar di waktu sahar. Wa ruwiya anna jama'atan min as-sahabati ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in dzakaru Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma inda Rasulillah SAW qala ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil-lail. Abdullah bin Abbas dapat pesan dari Rasulullah SAW, pengen tahu gak nikmatnya seseorang itu? Tahu gak wahai Abdullah bin Abbas, katanya Rasulullah SAW, mulianya seorang itu gimana? Ni'mar rajulu huwa, yang mana dia laukana yusalli bil-lail, kalau datang malam dia sholat, dia ibadah. Nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin min ashabihi, ya fulan la tukthir nauma bil-lail fa inna kasada an-naum bil-lail yada' sahibahu faqiran yawmal qiyamah. Ini pesannya Rasulullah SAW kepada salah satu sahabatnya, ya, wahai fulan, jangan engkau tidur di waktu malam, jangan kau perbanyak tidur di waktu malam. 3 jam, 4 jam sudah cukup, jangan lebih dari 6 jam ya. Fa inna kasada an-naum bil-lail yada' sahibahu faqiran. Ditakutkan kalau orang yang bangun, yang tidurnya banyak di waktu malam, menjadikan orang tersebut fakir, miskin, di mana? Di kiamat, nggak punya bekalnya. Karena kita di hari kiamat ini harus punya banyak bekal. Bekalnya bukan cuma bekal wadah, enggak. Bekal apa? Bekal amal. Nah, makanya paling tepat untuk kita minta bekal amal tersebut ialah kita merintih ke hadapan Allah Ta'ala di waktu malam. Mudah-mudahan kita bisa menikmati malam kita. Ya, makanya disebutkan oleh riwayat, ditanya orang penghuni surga itu ada nggak kecewanya? Penghuni surga ada nggak kecewanya? Ada. Masuk surga kecewa? Ada. Marra fi awqatihi lam yadhkurunallah. Seseorang masuk surga kecewa, ada waktunya yang senggang, waktunya yang kosong, dia lewatkan tidak menyebut nama Allah. Itu sengsaranya orang masuk surga. Jadi kita di surga itu juga ada kita penyesalan. Ya, masuk surga nyesel. Mana ada? Nah, semuanya nikmat. Ada. Datang nanti suatu saat, ya, dengan kenikmatan yang sudah kita diberikan oleh Allah Ta'ala, baik bidadari, baik telaga dan lain-lain.
Ada nanti suatu waktu itu datang waktu kita jenuh. Ada apa? Marrat fi awghatihi lam yadhkurun Allah. Lewat waktunya yang kosong, dia tidak menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Sudah duhur ya? Labi? Oh belum? Terus saja ini. Terus jangan dulu susu. Ya masih. Tinggal berapa lagi duhurnya? Hah? 10 menit. Oh ya. 10 jam? 10 menit lah ya. Sabarlah ya. Kemudian sekarang di sini ada pembahasan tentang fadlul ibadah, kemuliaannya kita beribadah. Tadi kemuliaan bangun malam, kita dihimbau untuk bangun malam. Di sini pembahasan tentang keutamaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja diberikan motivasi biar kita ibadah kita tidak menjenuhkan. Kadang kita ini sebagai manusia ibadah melulu terus, padahal diri nggak ibadah. Kecuali kalau ibadah, ente nggak ibadah, kok jenuh aneh gitu. Coba ente laksanakan ibadah, pasti tenang ya. Karena sebelumnya setan sudah datang kepadamu, sudah membisikkan di dalam tengah telingamu. Masa ibadah lagi, masa pemajlisan lagi, masa habis itu sudah datang lagi lah. Kemarin kan sudah safari dakwah, datang lagi nih. Ya. Bisikan itu datang, tapi itu bisikan tidak akan bisa hilang sampai engkau melaksanakan ibadah tadi. Apakah harus khusyuk? Tidak khusyuk, tidak apa-apa. Setelah engkau mulai ibadah, disitulah Allah Ta'ala akan memberikan rahasia padamu suatu ketenangan dan dijauhkan dari kebimbangan dan kegelisahan. Akhirnya apa? Sudah enak. Coba biar habis pulang dari majelis ini, apalagi kalau nanti pulihnya setelah sholat jamaah baru pulih, dan susu mau ngapain ya? Rumah pian dia tetap nggak pindah, ya. Ada nggak biar mulik tiba-tiba langsung pindah dekat di Martapura, dekat Kudus Kumpul itu, yang harganya 30M sampai 40M? Kan enggak, tetap kan? Makanya jangan terburu-buru, selesaikan dulu, ya. Setelah selesai, kau akan merasakan nikmatnya ibadah. Idza kana al-ilm al-mujarrad kafiyan laka fala tahtaj ila al-amali sawa lakana nida. Hal min sa'ilin hal min mustaghfir hal min ta'in qa'im bila faedah. Ruwiya an al-Hasan al-Basri rahimallahu u'tiya lahu syarbatan ma'al barid falamma akhadha al-qadah washa 'alaihi wa saqata min yadihi falamma afaqa qila lahu ma baluka ya Aba Sa'id. Qala dzakartu amniyatu ahlan nar hina yaqulu li ahlil jannah afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Suatu saat ini ya, ini orang yang dipacu dan dimotivasi untuk ibadah. Suatu saat Hasan al-Basri ya itu diberikan oleh orang segelas air dingin, ma'al barid. Kasih air dingin, nyaman air dingin ya. Apalagi nyur anum dingin. Ada lah, di sini kopi aja nah. Kopi melulu. Masuk angin kita ini. Yang irang melulu. Kasih yang putih jadi Sofyan. Nanti orang boleh dari sini kok makin hirang saya. Iya, di Marabahan penutup majelisnya airnya hirang nah. Ya, ketika diambil ini gelas, Hosya'alai, tiba-tiba pingsan beliau. Ya Allah, apa orang heran? Ini apa ini orang dikasih air dingin,
ketika dipegang itu gelasnya kok pingsan. Asy'alaihi wa saqata min yadihi, hingga itu gelas jatuh dari tangannya, pecah gelasnya. Dipegang oleh anak muridnya, didudukkan, ditidurkan sampai sadar. Falamma afaq, ketika sadar, ma baluka ya Aba Sa'id, kenapa pian ini kok tiba-tiba pingsan? Kan enak minum air dingin. Ma baluka ya Aba Sa'id. Aba Sa'id ini julukan asal Basri. Karena kenapa? Karena anak pertamanya namanya Sa'id. Seperti Ulun, anak Ulun namanya pertama Muhammad, dipanggil apa? Abu Muhammad. Bukan Abu Haji, bukan. Dia. Nah, bukan Abu Majdi, bukan. Nah, kalau anaknya binian dipanggil siapa? Abu Fatimah. Nah, karena kenapa? Nama anak pertamanya Fatimah. Nah, seperti Gurus Kumpul, ya, anak pertamanya siapa namanya? Nah, Abu Muhammad Amin. Karena kenapa? Karena anak pertamanya namanya Muhammad Amin. Nah gitu. Kalau dia mau dipanggil seperti itu tidak apa-apa. Misalkan anak lakinya pertamanya Sutoyo, Abu Sutoyo. Hah? Hah? Apa? Apanya Ahmad ya? Bukan mamanya Ahmad ya. Kalau saudara Ahmad. Banjar ini merubah apa aja, semua dirubah. Ya maaf apa sakit. Kalau dzakartu amniyatu ahlun nar. Tadi ketika saya itu memegang air dingin, ketika mau saya teguk itu air, saya teringat orang-orang yang tinggal di neraka. Masya Allah, ini orang soleh ini memang tingkat ibadahnya beda. Nah, makanya kita ini tidak bisa melihat tingkah lakunya ulama, nggak bisa kita klaim dan kita jadikan langsung seperti nggak bisa. Karena mereka itu kadang-kadang datang halnya, ya halnya kadang-kadang mereka itu datang, tapi bukan hal-hal majutupan, bukan. Kalau sekarang kan majutupan, ya kan? Tapi mempunyai ilmu, karena beban beratnya, ya mengajar umat. Ya, itu datang kadang-kadang halnya, kadang-kadang aneh halnya itu, subhanallah. Orang yang melihatnya dikira, wah ini gila ini ya, nggak ngerti ini. Ya, saya teringat dengan penduduk api neraka yang di waktu itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu menginginkan setetes air saja untuk bisa menolong dirinya, merasakan dahaga air nikmatnya. Sekarang saya bisa merasakan air dingin yang sedemikian banyak. Maka disitulah Ulun tadi pingsan, saya itu pingsan. Hingga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, afidu alaina, penduduk surga, afidu alaina, tolong ulun, berikan dong tetesan air yang kau punya itu, afidu alaina minal ma. Tuh penduduk neraka tuh jerit-jerit seperti itu. Jadi kan kelihatan. Jadi neraka sama surga ini itu tembus apa namanya? Tembus pandang. Ya, kelihatan, tapi memang kacanya agak tebel, ya, nggak bocor, ya, kelihatan. Jadi orang penduduk surga ketika minum, penduduk neraka kehausan dengan panasnya api, dengan siksaan neraka yang mereka terima. Maka mereka mengatakan dalam firman Allah, afidu alaina, berikan dong pada ulun itu yang pian punya, itu yang pian teguh itu berikan pada ulun. Afidu alaina minal ma, setetes aja nah dari tetesan air yang pian teguh itu sekarang. Mimma razaqakumullah, yang diberikan rezeki itu kepada Allah untukmu. Saya betul-betul haus,
Makanya Sufyan Ats-Tsauri teringat itu hingga menjadikan ketika beliau hendak taduk air dingin yang beliau hendak minum, beliau teringat itu, pingsan beliau. La ilaha illallah. Kalau kita sudah nggak ingat gitu-gitu, yang penting kenyang, yang penting lepas dahaga. Nah, naudzubillah min dzalik. Makanya kita kan ketika minum kan kalau bisa gunakan adabnya Rasulullah. Makanya ketika minum itu kan ada ajaran. Kalau pengen minum dan terjauh dari penyakit, tegukan pertama ya katakan bismillah, berhenti alhamdulillah. Tegukan lagi bismillah, berhenti alhamdulillah. Ketiga agak sedikit banyak, sebelumnya bismillah, selesai alhamdulillah. Itu orang yang rutin membacanya seperti itu dijauhkan dari penyakit. Jangan langsung ini, ya kan? Kenapa? Biar haus, menjadi relawan Abah Guru Sekumpul. Wah, tahu biar jadi relawan, tapi gunakan adab dong. Katanya relawannya Guru Sekumpul, berarti followersnya Guru Sekumpul. Ya, ada lagi kita jumpa ini banyak juga yang menyambar kawan ulubib. Ini banyak relawan-relawan jadi relawan tapi tidak sholat. Untung-untung Guru Sekumpul kada bangun dari kuburnya, kalau tidak biar dicekek gitu biar. Naudzubillah min dzalik. Karena kenapa? Gurunya saja sholat kok dia jadi relawan tidak sholat. Ngakunya mau jadi apa? Relawan. Beb, kalau jadi relawan kada guring. Oh bagus, sholat ada beb. Insya Allah surga. Mimpi yang dari surga. Kalau bisa mungkin yang dirumuskan pian ke surga Guru Sekumpul. Kurang ajar ini. Iya jadi relawan mulut tapi tidak ada sholat. Naudzubillah min. Nah itu. Ini orang soleh yang mengerti tentang pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, tuh. 2 menit lagi, 2 jam lagi berarti. Santai, Ustaz Majdi, santai kita. Ya, jangan susu pian. La ilaha illallah. Taka'atu fi ahli ruhi bil jinan kama qala alaihi salatu wassalam, ihtazal arsh ar-rahman min mauti Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Di Sa'ad bin Mu'adz ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dia itu pingsan karena teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sahabat itu kalau sudah menyebut nama Allah pingsan. Ya, mengingat saja bagaimana sholatnya, ingat Allah pingsan. Abdullah bin Mas'ud megang Al-Quran gemetaran, pingsan, dibangun lagi, belum baca ini Allah. Sampai disebutkan di sini apa? Ihtazal arsh, arsh Allah Ta'ala goncang. Ya, dengan apa? Min mauti Sa'ad bin Mu'adz, karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ini contoh daripada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabatnya saja seperti itu, bagaimana Rasulullah waktu meninggal? Subhanallah. Ada lagi sahabat yang sampai menurunkan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala 70.000 daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam sahabat itu, subhanallah. Juga apa? Wali-walinya Allah Ta'ala juga macam-macam. Ya, Allah Ta'ala itu memberikan kemuliaan kepada seorang itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadu billah in kunta minad dawabis sufla kama qala ta'ala. Sungguh sangat disesalkan jika kita di keadaan kita seperti binatang ternak yang kerjaannya tidur makan, tidur makan, makan tidur, tidur makan. Ya, makan tidur, tidur makan. Karenanya seperti itu, jaminan tidak mau sholat, tidak mau. Ulaika kal'an'am bal hum adall. Allah Ta'ala menggambarkan diri orang tersebut seperti apa? Seperti binatang ternak dan bahkan lebih hina dari binatang ternak. Fala ta'man min intiqalika min zawajid dar ilahi wa
ila hawiyatin nar. Hati-hati, jangan sampai engkau perpindahanmu ini menjadikan perpindahanmu merasakan rumah neraka, masuk ke dalam neraka. Jangan sampai di dunia sulit, di akhirat lebih sulit. Di dunia sulit ya keadaannya. Gak pernah makan kambing, makanya ikan garing melulu. Ya, gak pernah duduk dengan orang soleh, gak pernah bantu-bantu orang. Keadaan di dunia sulit sudah, sakit-sakit melulu. Tapi apa? Tapi yang sangat ditakutkan ketika dia pindah rumah, pindah kaplingan, menjadikan kepindahan dia ini masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Sengsara sungguh rugi orang seperti ini. Justru kalau engkau di dunia sulit, ini kesempatanmu untuk mengetuk selalu pintu Allah Ta'ala. Lebih kasihan Allah Ta'ala denganmu daripada orang yang kaya. Meskipun loman, wajar, wajib bagi dia loman, masuk surganya Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala lebih memperhatikan engkau. Karena kenapa? Keadaanmu di dunia sangat sulit sudah. Keadaanmu di dunia sudah sulit, maka dengan engkau memperbanyak ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirimu lebih cepat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keadaanmu di dunia sulit menjadikan perpindahanmu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Iyyaka wa iyyaka antasila ilaihim bilazat. Hati-hati, jangan sampai perpindahanmu nggak punya bekal. Persiapkan bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ta'ala, hadhil ajsad qafasut tuyur wastalabat dawab fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta in kunta min at-tayr al-alwi fa hina tasma' taninut tabl irji'i ala taqafi wa la tahzanu wa abshiru bil jannati in kuntum ta'udun. Insyaallah penjelasannya di bulan depan insyaallah, sekalian penutupan majelis. Ini ya. Kata apa ini? Ya. Sekalian penutupan apa? Majelis bulan Syaban. Ya. Tanggal berapa itu? Ini sekalian ulun umumkan. Nah, kalau masih nggak datang, oh, katanya hujan, malas oleh. Tanggal 9 Februari ya, Februari, 9 Februari. Nah, mana-mana pian. Kalau pian umroh mundur, nanti umroh kawan ulun aja pian. Amin. Insyaallah kita bisa umroh sama-sama. Ya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita bertemu kembali juga penutupan ya tanggal 9 Februari berada di dalam channel yang sama, Majelis Rasulullah SAW Marbahan. Amin ya rabbal alamin. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang nyaring dong. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kullu yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah kullu yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Min fitnati syaitan, min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, ya qadimal ihsan. Laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim, ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan, ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman, ya Rahim ya Rahman. Ya Afu ya Ghaffar, ya Afu ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna.
محمد الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني ضامع في عظام راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاغفر لي من أوليائك واسلك في سبيل هداك وأدخلني بأشياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا بألا نجترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلق وكل ذي محال وجيرتنا وصحبه والمسلمين أجمعين آمين ربي السماء والمسلمين أجمعين آمين ربي السماء. يا ربنا ترحمنا بأننا ترحمنا وأننا صبرنا على رحمنا فاتب علينا توبة واغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واستر لنا العورات وآمن روعاتي فضلا وجود منا لا في سبيلنا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عدى الحديث وآله وصحبه على نقاش سحبه والحمد لله بالبرء والتناهي. يا ربنا كرمنا بأننا تركنا وأننا أصرفنا على لظى أشرافنا فاتب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واستر لنا